Untuk itu ibadah ini hamba tabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, selamat datang buat Bapak Ibu semua, bahkan Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang mungkin ibadah secara live streaming. Ya, selamat kita beribadah. Sejemput jemaat Tuhan semuanya berdiri. Boleh kasih jabat tangan 5 orang bilang Tuhan Yesus baik. Boleh keluar dari tempat dudukmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tak pernah aku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang ajaib. Suara sama-sama katakan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Sama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan puji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Raja kita.
yang ciptakan semuanya. Sama-sama katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Kristus sang penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan sama-sama nyatakan, ku puji, ku sembah, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita naikkan syukur kita. Haleluya. Boleh sama-sama Bapak Ibu nyatakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh Bapak Ibu sama-sama nyatakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Bapak Ibu hamba Tuhan masih sanggup untuk berdiri, amin. Kita nyanyikan satu lagi pujian untuk Tuhan. Sebab kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Nyatakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama nyatakan aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita adalah orang-orang yang diberkati dan dilimpahi oleh Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab kau sanggup Tuhan, sabaran sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya dan anugerahnya sangat besar. Boleh sama-sama kita nanti lompat bagi Tuhan, nyatakan aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab kami tahu hidup kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Bawa roh kami lebih dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Bawa roh kami ketemu roh-Mu pagi hari ini Tuhan.
pujian kami naik di hadapan-Mu. Haleluya. Nikmati pribadi Yesus pagi hari. Mari bawa rohmu di hadapan-Mu. Masuk lebih dalam hadirat-Nya pagi hari. Memuji-Mu, menyembah-Mu. We worship You God. We worship You. Hadirat Tuhan, mari nikmati bait-Nya, mari nikmati hadirat-Nya. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat mengalir, memenuhi, mari sembah Tuhan. Mengalir hadirat, mengalir hadirat, mengalir hadirat, mengalir. Tenang dalam hadirat-Mu. Dekap kami dalam hadirat-Mu pagi hari. Sebab dalam hadirat-Mu kami dapatkan ketenangan. Sebab dalam hadirat-Mu kami dapatkan kekuatan yang baru. Sebab dalam hadirat-Mu kami dapatkan kedamaian. Biar hadirat itu memenuhi setiap hidup kami. Biar hadirat itu mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki kami. Biar hadirat itu nampak dalam hidup kami. Biar roh-Mu memenuhi setiap roh kami. Biar roh-Mu memenuhi setiap hidup kami pagi hari ini.
lihat jiwa-jiwa yang seperti yang tidak berguna. Terima kasih buat hari ini, buat nafas hidup, buat perpanjangan kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kami menyadari kalau kami ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah hebatnya kami, tapi semata-mata karena kasih yang selalu baru bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi ini, kami tunduk di bawah otoritas firman-Mu. Kami akan memuji, kami telah memuji menyembah Engkau Allah yang hidup di dalam pujian kami. Saatnya Tuhan berbicara bagi kami. Sebab kami tahu kami bisa berubah hanya karena firman-Mu. Oleh firman-Mu kami ada dan bisa bertahan sampai saat ini. Kami merindukan firman kasih karunia ditaburkan bagi setiap kami. Sebab kami tahu di luar Engkau kami tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu terbatas, Engkau tidak terbatas. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang mengurapi hamba. Pengurapan dari tempat maha tinggi, pengurapan tanpa batas mengurapi hamba, biar hamba cakap menyampaikan kebenaran ini. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami tanpa terkecuali pagi ini Tuhan. Sementara firman-Mu disampaikan, Tuhan mulai melawat kami satu persatu, bergerak dengan cara-Mu bukan dengan cara kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali, yang bimbang mereka punya ketetapan dan berharap hanya kepada Tuhan. Firman berkata orang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Seluruh tempat ini hamba berkata steril oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, berbicara bagi kami. Bila perlu tegur kami dengan firman, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan dulu bagi tim worshiper kita. Wow, keren. Saya senang sekali memuji Tuhan. Saya percaya kalau tim kita ini memuji Tuhan, hancurkan tembok Yeriko tidak perlu 7 kali, 1 kali saja hancur. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri karena saya tidak begitu terkenal di Nabire. Nama saya Pendeta Bondi Pato. Saya gembala jemaat GBI Pace, Timika, Papua. Pace itu Papua Sentrum. Saya sudah menikah, punya 1 orang istri, 2 orang putri, 1 orang cucu. Ya, orang bilang kalau punya anak itu bahagia, punya cucu itu lengkap kebahagiaannya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat pengurus panitia yang luar biasa menyambut dari bandara sampai sana. Wow, saya dapat bunga terus, dapat tari-tarian terus. Puji Tuhan, Tuhan membalaskan semua. Baik Bapak Ibu, tidak membuang-buang waktu, mari kita buka Alkitab kita mengawali pelantikan pejabat pengurus lengkap BPD Papua Tengah. Kita masih terbayang-bayang apa itu Teluk Cendrawasih. Ya, sekarang kita se-Papua Tengah ya. Pak Ketua Wilayah, Wakil Ketua sudah bilang tadi Teluk Cendrawasih, saya juga kaget. Tapi biasa untuk berubah ke sesuatu yang baru memang butuh waktu. Firman Tuhan kita ambil pagi ini di dalam kitab Filipi. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 dengan tema kita sehati menuntaskan amanat agung. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, nanti sisanya bisa Bapak Ibu baca di rumah. Kalau tidak keberatan, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya. Kita baca firman Tuhan ini pada hitungan yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat oleh Lembaga Kitab Indonesia berjudul Nasihat Supaya Bersatu Merendahkan Diri Seperti Kristus. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Yang dikatakan berbahagia setiap kita yang membacakan, mendengarkan, merenungkan, melakukan dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Setuju? Saya katakan amin. Oke Bapak Ibu, saya bicara agak cepat. Kalau terlalu cepat angkat tangan, karena saya ini lahir terburu-buru, jadi bicaranya bayi prematur. Nah, oke, kalau kita lihat dengan tema kita sehati menuntaskan amanat agung, kita lihat ayatnya yang pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dari satu ayat ini Bapak Ibu kita melihat ada 5 kata yang muncul di sini. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi kalau kita berbicara tentang sehati, bicara tentang kesatuan, bicara tentang unity, maka semua modal kesatuan menurut Filipi ini dikatakan bahwa ada di dalam Kristus. Kuncinya ada di dalam Kristus. Setuju? Bilang amin. Jadi kalau orang di luar Kristus susah bersatu, tapi kalau kita yang mengaku ada di dalam Kristus pasti bersatu. Modal utamanya di situ. Kita ada di dalam Kristus, maka kesatuan pasti terjadi. Kenapa orang sulit bersatu? Karena banyak orang sombong. Orang sombong itu susah untuk diajak bersatu. Setuju? Bilang amin. Lihat samping kiri kanan lalu bilang, bukan saya kawan. Ya. Dan Alkitab berkata, dikatakan begini, kesatuan kesehatian itu bukan kita ciptakan, karena itu Tuhan ciptakan, ada di dalam Kristus. Kita ini hanya bukan untuk menciptakan kesatuan, tapi memelihara kesatuan. Setuju? Bilang amin. Yang perlu kita lakukan adalah memelihara kesatuan. Kesatuan atau sehati dijamin oleh karya kasih Kristus di atas kayu salib. Yesus berkata, kata terakhir di atas kayu salib, sudah selesai. Kalau kita lihat kata sudah selesai ini bicara waktu Tuhan, kairos Tuhan. Sudah selesai. Artinya begini, semua yang nanti kita alami di muka bumi ini sudah diselesaikan di atas kayu salib. Setuju? Katakan amin. Sudah selesai artinya begini, kita belum punya masalah, bahkan kita belum lahir, masalah kita sudah selesai. Jadi kita yang di dalam Kristus ini punya masalah. Memang ikut Kristus itu bermasalah, punya masalah. Ada di tempat ini yang tidak punya masalah? Tolong angkat tangan. Kita bikin seminar bagaimana supaya tidak masalah. Nanti dia pembicara, saya ketua panitia. Selama kita hidup, bahkan Alkitab bilang begini, kita ini dipanggil untuk menderita. Setuju? Bilang amin. Jadi kalau mau ajak lalu janjikan yang muluk-muluk, kenikmatan dunia, itu dari setan, bukan dari Tuhan. Karena setan bilang begini, kalau kau sujud menyembah aku, semuanya akan kuberikan kepadamu. Jadi kalau ada orang ajak yang muluk-muluk, itu dari setan kawan. Kalau Yesus bilang begini, you ikut saya, sangkal diri, pikul salib. Tidak ada yang amin. Jadi ikut Tuhan itu siap menderita. Makanya Alkitab bilang begini, kamu dipanggil untuk menderita. Coba lihat samping kiri kanan, wajah-wajah menderita itu. Memang ikut Tuhan, kita dipanggil untuk kamu dikaruniakan. Ayatnya bilang begini, bukan saja. Baca saja ya. Saya dari di sebelah juga saya tidak bisa menjelaskan. Karena dari sini sampai ini sakit semua. Kamu dipanggil untuk menderita. Amin. Jadi kalau jadi Kristen itu sudah pasti melewati itu. Cuman Alkitab bilang begini, pikulah kuk yang kupasang, sebab bebanku itu enak dan ringan. Setuju? Bilang amin.
Oh, ikut Tuhan itu my goodness, enak dan ringan. Dalam terjemahan Batak dibilang ngeri-ngeri sedap. Enak dan ringan. Itu ikut Tuhan. Jadi modalnya sekali lagi, di dalam Kristus kita punya satu iman, satu baptisan, satu pengharapan, satu Allah, satu roh, satu tubuh. Semuanya dilakukannya di atas kayu salib. Sudah selesai. Jadi sekali lagi kita bukan mengusahakan yang namanya menciptakan yang namanya kesatuan, kesehatian, sehati kita. Oh, no. Kita hanya memeliharanya. Kalau kita ada dalam Kristus. Makanya saya ketemu satu hamba Tuhan, saya bilang begini, masa penjahat bisa bersatu kalau dalam tujuannya sama? Kita hamba Tuhan tidak bisa bersatu, itu keterlaluan. Amin. Saya kasih tahu, 2 orang musuh bebuyutan tapi punya tujuan yang sama, mau salibkan Yesus. Ada yang tahu? Gubernur waktu itu satu over ke sana, kok dia balik lagi kemari, padahal 2 musuh bebuyutan. Tapi karena untuk menyalibkan Yesus bisa bersatu. Untuk hal-hal yang tidak baik orang bisa bersatu. Kenapa kita untuk menuntaskan amanat agung tidak bersatu? Ayat 3 dan 4. Saya khotbah cepat-cepat. Saya izin di Pak Ketua Wilayah, juga Wakil Ketua BPD. Nah, ayat 3 dan 4 ini coba kita lihat. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Perhatikan, ayat 3 dan 4 itu bagian A itu larangan, bagian B itu perintah. Nah, coba bagian A ayatnya yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Bagaimana supaya kita bersatu? Nah, persoalan terbesar atau musuh terbesar dalam hidup kita adalah hubungan dengan diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Setuju bilang amin. Musuh terbesar Bondi Pato, monster yang namanya Bondi Pato. Bilang samping kiri kanan, saya juga tahu kubu musuh. Ya. Kita seringkali menyalahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain. Tapi kalau kita jujur, seringkali kesalahan itu ada dalam diri kita sendiri. Kita suka perhatikan orang lain. Alkitab saya berkata begini, Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Alkitab bilang perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup, bukan orang lain hidup. Tapi berapa banyak kita lebih suka perhatikan hidup orang lain daripada hidup kita. Itu yang menghalangi kesatuan terjadi. Kita lebih suka nilai orang lain, tapi tidak bisa menilai diri kita sendiri. Makanya tadi saya berkata, musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Kita suka mengkritik orang lain, tapi kita tidak pernah mengintrospeksi diri kita sendiri. Nah, ini mulai keras ini. Jadi amennya agak berat. Tidak apa-apa, saya memahami itu. Memahami. Itu Tuhan mulai bekerja, itu tandanya, amin. Ya. Begini Bapak Ibu, dengar firman itu kalau tersinggung, itu baik untuk kesehatan. Setuju bilang amin. Bilang sampai kiri kanan, kalau kau tersinggung dengan firman, itu kampungan. Nah, justru firman itu menegur kita, mengubahkan kita. Dan Tuhan bilang begini, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Penghalang kesatuan itu, orang suka cari kepentingan diri sendiri, apa saja dia mau hanya untuk dirinya sendiri. Kalau saya kasih contoh di alat berat, itu namanya ekskavator.
You know eskavator? Dia cuma begini saja. Kan begitu, eskavator itu hanya untuk dia sendiri. Pernah kalian lihat eskavator begini-begini? Itu pasti rusak itu. Nah, itu penghalang persatuan. Cuman mau untuk diri sendiri. Tapi kalau suka kasih alat itu namanya loader. Suka bagi. Tanya samping kiri kanan, kawan, kau eskavator ke loader? Ada yang bilang saya beko, Bapak, begini juga bisa, begini juga. Sudah, terserah kau sudah. Hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tidak mencari kepentingan diri sendiri dan pujian yang sia-sia. Naturnya kita manusia itu, kita suka dipuji orang. Amin. Katanya menurut psikologi, salah satu kebutuhan orang itu dipuji. Oh, kita kalau orang puji, kakak, kau saja terada yang lain. Wih, jalan kaki fair-fair itu. Wih, so tidak pikir yang lain, karena kakak saja. Nah, yang model-model begini yang merusak. Amin. Tidak tahukah kadang pujian itu menghancurkan kita. Suatu ketika Pak C ini jadi WL, saya cerita. Dia jadi WL. Lalu biasa di gereja Pantekosta dan pantai-pantai yang lain, itu ada ruang kesaksian. Toh? Ruang kesaksian. Kami buka ruang kesaksian. Akhirnya, dia tunggu jemaat satu pun tidak ada yang bergerak. Biasa WL kalau tantang begitu, pasti dia bilang, ya kalau tidak ada yang kesaksian, Bapak Ibu, baiklah saya yang akan kesaksian. Oh, jemaat ya. Lalu dia bilang begini, Bapak Ibu, sebelum saya mengenal Tuhan, sebelum saya bertobat lahir baru, saya punya penyakit yang parah sekali. Jemaat bilang, sakit apa ini? Saya itu punya sakit, kadang cari kacamata, tapi lupa taruh padahal kacamata ada di kepala. Nah, kalau yang model begini katanya, yang minus itu bukan kacamata, bukan matanya, otaknya. Nah, cari kacamata tidak ketemu, cari kunci tahu-tahu ada di kantong. Seluruh rumah cari. Jadi saya punya penyakit itu suka pelupa. Dalam bahasa medis amnesia. Tapi puji Tuhan, setelah saya bertobat, saya ikut Tuhan, saya melayani, sakit itu hilang. Oh, jemaat tepuk tangan semua. Nah, tepuk tangan begini, lalu Pak Ceko langsung taruh mic di atas angkat dia. Turun dia duduk, lalu jemaat bilang, kawan, kau yang WL. Waduh, dia naik lagi. Dia ambil, lalu dia bilang begini, jemaat Tuhan minta maaf, kambuh lagi. Nah, kapan kambuh? Ketika orang tepuk tangan. Kadang tepukan tangan pujian orang menjatuhkan kita. Bilang samping kiri kanan, orang tepuk tangan kadang kau penyakit lama kambuh lagi. Banyak dari kita begitu, ketika dipuji lupa diri. Nah, ini yang menghalangi persatuan. Tapi Alkitab berkata begini, sebaliknya. Nah, ini kalau bilang sebaliknya berarti kebalikan dari itu. Amin. Kontradiksi dengan itu. Nah, sebaliknya tetapi, itu sama saja. Betul. Contoh, cewek itu cantik sekali. Betul. Tetapi, berarti itu tidak enak. Nah, tetapi. Juga rampang ini. Nah itu kurang bagus. Nah, sebaliknya, coba perhatikan. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi bagaimana supaya kita bersatu, supaya kita sehati, menganggap orang lain lebih penting, lebih utama dari dirinya sendiri. Setuju, katakan amin. Kita ini kan ego terlalu tinggi tadi. Hanya mau kita-kita saja. Orang yang rendah hati, orang yang menganggap orang lain lebih penting. Orang yang rendah hati tahu bahwa ada orang yang lebih hebat dari dia. Setuju, bilang amin. Saya ini murni orang misi. Kami baru pulang dari Jepang, bangun 5 kota di Jepang. Datang dengan gaya begini, tidak ada hanya kita ini kan begini. Dikotomi Yunani itu yang kadang merusak kita. Kita ini dari kecil
kebiasaan ritual agamawi membawa sehingga kita persis dengan mindset Yunani, suka membeda-bedakan, oh ini rohani, itu bukan rohani. Kita gereja terputar yang namanya aksesoris, tidak pada esensi. Oh kalau aksesoris kita lebih peduli dengan begitu. Intinya saya bilang, covernya memang begini. Kita kan suka lihat yang penampilan begini-begini, sehingga kita lupa yang tujuan utamanya apa. Mindset Yunani itu suka membedakan, oh kalau melayani Tuhan itu baru rohani. Kami yang di dunia marketplace, entah pengusaha, entah TNI Polri, entah itu ASN, karyawan, swasta, kami itu orang kedua. Oh, no. Yang menentukan engkau rohani, bukan jenis pekerjaan, bukan profesi kita, tetapi motivasi terdalam kita melakukan itu. Kau ASN, kau karyawan, kerja lebih jujur, mungkin kau lebih rohani dari pendeta. Motivasi terdalam melakukan itu. Alkitab berkata begini, dan apapun yang kamu perbuat. Bapak tahu arti apapun? Apapun artinya, bilang samping kiri kanan, apapun artinya apapun. Nah, tidak usah terjemahkan pakai bahasa Ibrani lah, Yunani. No. Apapun artinya apapun. Yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi semua yang dilantik sebentar, apa yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita ini tidak dapat gaji, tidak ada tunjangan jadi pengurus BPD. Tadi Pak Sek bilang, Pak Ketua, apakah ada buah sulung untuk pengurus? Saya bilang, dong bersedia saya jadi pengurus. Itu sudah kasih karunia. Amin. Hidup ini cuman kepercayaan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan percayakan. Saya bilang, panggilan saya tertinggi itu jadi gembala. Ketua BPD besok sudah selesai. Apa yang Tuhan percayakan, kita pegang kepercayaan itu. Di dunia apapun Tuhan taruh kita, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Itu berarti Anda melakukan yang rohani. Amin. Sehingga dikotomi Yunani, pembedaan itu kita singkirkan, kita pakai mindset Ibrani. Dan apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Sehingga orang jadi pegawai negeri, dia kerja jujur, takut karena dia tahu itu ibadahnya kepada Tuhan. Jadi aparat keamanan TNI Polri, dia tahu yang dia lakukan bukan untuk panglima, untuk Tuhan. Kalau mindset kita berubah seperti itu, ikut Tuhan itu kalau mindset tidak berubah, sorry to say kawan, saya harus berkata, you are nothing. Ikut Tuhan itu perubahan. Roma berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahasa aslinya metanoia, mindset, cara berpikir. Karena pengenalan seseorang akan Taurat Tuhan, firman Tuhan tidak menentukan dia masuk surga. Setuju bilang amin. Kau hafal Alkitab Kejadian sampai Wahyu, belum tentu masuk surga kawan. Saya kasih contoh, di Alkitab namanya ada seorang namanya Nikodemus. Dan Alkitab mencatat dia ahli Taurat. Saya MTH ini tidak berani mengklaim ahli Taurat. Ahli itu berarti orang yang menguasai benar-benar ahli. MTH kan teman saya bilang, ih kawan kau MTH, saya bilang ya ada alasan itu sombong. Master tinggi hati. Aduh, memang juga berat juga pakai gelar-gelar begitu. Tapi sudahlah, kita namanya belajar terus sampai mati kita belajar, amin. Kita belajar dari siapa saja. Biar orang bodoh kita belajar, minimal kita jangan bodoh sama dia, amin. Nah, pokoknya belajar saja. Nah, saudara, Nikodemus datang malam-malam kepada Tuhan. Mungkin levelnya sekarang ketua sinode. Dia tanya, guru, bagaimana supaya saya selamat? Masih ingat kisah itu? Itu bukan dongeng, true story. Bagaimana supaya saya selamat? Yesus bilang begini, kamu harus dilahirkan kembali. Ini ahli Taurat kawan,
bukan orang sembarang. Kamu harus dilahirkan kembali. Dia bilang, bagaimana mungkin saya kembali masuk ke dalam rahim ibu? Mindset, pola pikir. Makanya saya bilang, menguasai Taurat Tuhan tidak jaminan kau masuk surga. Makanya Alkitab mencatat pada hari terakhir banyak yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Dengar, sekali lagi ini dari aliran GBI, Pantai Kosta dan pantai-pantai yang lain. Yang nubuat, dan ini nubuat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Jadi ukuran bukan itu. Itu yang Tuhan bilang, sorry itu saya kawan, nyala dari hadapanku. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang bikin mujizat, itu tidak ukuran sekali lagi. Amin. Amin, ini agak berat. Mungkin pikirannya. Jadi jangan terlalu terkesima dengan begitu. Mujizat tetap terjadi, pasti terjadi. Amin. Tapi sekali lagi, oh tapi Pak Pendeta, dia pelayanan, mujizat terjadi. Cuman orang Papua bilang latihan lain, main lain. Kelakuannya beda. Dengar baik, saya kasih tahu. Alkitab bilang yang waktu kita selesai 5 minutes. Oke. Kita bilang begini, yang Tuhan bela itu bukan manusianya, firman-Nya. Setuju katakan amin. Memang dia melakukan dalam nama Yesus. Tuhan bela firman yang keluar dari mulut, tapi bukan bela orangnya. Makanya ukurannya bukan orangnya. Setuju bilang amin. Saya kasih contoh di Alkitab. Simpson, dia tidur dengan perempuan Sunda. Ketika orang Filistin datang, dia diikat dengan tali itu. Semua lepas. Alkitab saya jelas berkata, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Padahal dia tidur dengan perempuan Sunda. Tuhan bela firman-Nya. Setuju bilang amin. Mari cara kita berpikir, cara pandang kita mesti berubah. Terlebih para pengurus yang akan dilantik sebentar. Saya cuma mau bilang, melayani Tuhan itu memberi hidup, bukan cari hidup. Jadi jangan berharap jadi ketua nanti, jadi pengurus nanti. Wah kita belajar. Bukan apa yang saya dapat dari organisasi ini, tapi apa yang saya berikan untuk organisasi ini. Memberi hidup kita untuk Tuhan. Dan jangan khawatir. Tuhan kita tahu persis. Jadi kalau kita mau memelihara persatuan, mari kita mulai fokus dengan diri kita sendiri, introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan apa yang firman katakan? Ayat keempat yang terakhir ini bilang begini, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita melayani Tuhan, menghamba kepada Tuhan. Kita melihat kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita. Kalau kita sibuk dengan urusan Tuhan, Tuhan sibuk dengan urusan kita. Saya mau kesaksian, saya dibangun gereja, dimulai dengan 7 juta. Istri saya ngomong begini, sayang, 7 juta mau bangun gereja. Saya bilang yang penting kita memulai dengan Tuhan. Selanjutnya Tuhan yang akan melakukan. Dia Tuhan saya yang spesial, tidak mungkin menjadi mungkin. Istri saya bilang, itu iman apa nekat? Terserah, perpaduan antara iman dan nekat sudah. Tapi kasih karunia. Saya sibuk masuk keluar pedalaman kota. Tiba-tiba orang antar AC, antar semua-semua. Kasih karunia. Mari kita lakukan bagian kita. Selanjutnya Tuhan akan bekerja lebih luar biasa. Kesatuan itu, kalau kita lihat alat musik begini, itu dari kata sambuneo, atau di musik dikenal dengan simfoni. Simfoni orkestra, terdiri alat musik yang timbre berbeda, frekuensi tinggi nada yang berbeda, disatukan dengan harmoni. Makanya ketika ada harmoni dari sorga, berkat Tuhan diperintahkan. Kita kan alat musik ini beda-beda, apalagi kalau bilang simfoni itu ada yang
apa yang bokar-bokar sama dempas tanah itu. Barang itu sudah. Nah, itu kalau cuman dia main sendiri, kedengaran sama deng sapi terjepit. Nah, tapi kalau dimainkan sama-sama, my goodness, hasilnya powerful, luar biasa, simfoni yang indah orang dengarnya. Wow, sama kita ini dengan karakter, dengan latar belakang yang berbeda disatukan. Makanya kalau kita lihat perjanjian lama, minyak, urapan minyak yang kudus itu dari berbagai campuran rempah-rempah, tebula, minyak zaitun, semua dijadikan, jadilah minyak yang kudus. Makanya jadi minyak yang kudus. Bukan Musa datang lalu dia tumpang tangan sama kita gementar-gementar sedikit. No, bukan begitu. Baru saya kuduskan minyak dari campuran-campuran. Kekudusan Tuhan hadir ketika kita bersatu. Setuju, katakan amin. Mari tutup catatan kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Tutup semua catatan kita hidup kita. Saya tahu di sini juga ada gereja-gereja yang lain mungkin diundang yang hadir. Saya mengajak tidak hanya gereja Bethel Indonesia, tapi kita semua yang Alkitab berkata, kamu yang di dalam Kristus. Mari kita melihat diri kita. Mungkin ada dalam hidup kita yang mengalami ketidakhabisan di dalam hubungan atau relasi kita. Berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan situasi, berhenti menyalahkan orang lain. Mari kita benahi diri kita sendiri. Mari dengan rendah hati kita mulai rekonsiliasi. Kita mulai mengadakan perdamaian. Kita tidak malu minta maaf. Bukan soal benar atau salah, tapi respon kita. Kita tidak perlu malu membuka kembali hubungan itu. Baik sesama pejabat Bethel Indonesia maupun semua gereja-gereja. Mari kita renungkan. Mungkin persoalan itu bukan terletak pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Biar firman Tuhan hari ini mulai mencampur kita satu persatu. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. We worship you. You are mighty God, you are holy. Mengasihimu
2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9 mengingatkan kepada kita begini, bahwa mata Tuhan menjelajah bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka, saudara dan saya, setiap kita yang mengasihi Dia. Sampai detik ini perlu kita pahami bahwa Tuhan tetap bekerja untuk melimpahkan kekuatannya yang sudah Dia firmankan, tetapkan sebelum atau jauh sebelum kita ada, bahkan sebelum dunia dijadikan, yaitu kita gereja-gerejanya. Tuhan melihat hati kita, dan kiranya Tuhan mendapatkan hati-hati yang percaya, hati-hati yang mengasihi Dia dengan ketulusan, dengan kejujuran, dan Dia mendapati bahwa saudara dan saya pribadi-pribadi yang Dia tuju. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sikap hati kita yang Tuhan mau lihat. Seberapa besar percaya kita, berapa kadar dari kasih kita kepada Dia, hanya Tuhan yang tahu. Dan biarlah kita jujur buat hati kita sendiri, buat diri kita sendiri, dan kepada Tuhan, bahwa sungguhnya Tuhan, ini aku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu bukanlah sesuatu yang sekedar hadir atau melihat-lihat kami, tapi Engkau yang bertata di atas pujian kami umat-Mu. Dan Engkau sudah melakukan lebih lagi ketika Engkau bertata di atas kami umat-Mu, yaitu menyatakan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu yang sudah berbicara panjang lebar dengan pengurapan daripada Engkau. Dan tiba saatnya buat kami Tuhan, gereja-Mu, umat-Mu, siapapun kami, Engkau tidak melewati kami. Tidak satupun di antara kami yang luput dari lawatan-Mu. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu adalah kekuatan kami. Hadirat-Mu sumber dari kehidupan kami. Hadirat-Mu adalah dasar dari segala sesuatu yang ada di dalam hati kami, pikiran kami, perkataan kami, tindakan atau perbuatan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan-Mu Tuhan melimpah buat kami semua. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada alasan mengucap berseru bahwa Yesus Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah selesai dalam bagian-Mu buat kami. Oleh sebab itu Roh Kudus, ajar kami untuk mampu, untuk kami boleh memelihara, menjalankan, melakukan apa yang sudah Engkau berikan, kuasakan, mampukan, sanggupkan buat kami. Karena perkenanan-Mu ada buat kami. Nama Yesus adalah kunci dari segala sesuatunya yang Kau sudah percayakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat, pengertian, pewahyuan-Mu Tuhan selalu ada buat kami, Roh Kudus. Pengurapan-Mu ada buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dari hati yang tulus. Dan kiranya transfer spirit yang daripada-Mu Tuhan boleh mengalir juga buat kami, sehingga tidak ada satupun yang tidak dipuaskan, tidak ada satupun dari antara kami yang luput dari jamaah. Kami semua dilawati, dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berhenti beribadah, tapi kami percaya bahwa Engkau belum berhenti dalam kehidupan kami. Lakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu lah segala kemuliaan, hormat, pujian, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, para gembala dan pejabat, para tamu undangan, kita masuk acara pelantikan pengurus BPD GBI Provinsi Papua Tengah
periode tahun 2023 sampai dengan 2027. Dan kepada Bapak Ibu pengurus semua yang hadir maupun mereka yang ikut pelantikan ini secara online, baik di Nabire maupun Peniai, di Yai atau di Mimika, dapat mengikuti dengan seksama. Saya akan bacakan surat keputusan pada waktu sampai di susunan pengurus nama-nama yang saya bacakan. Tolong mulai dari wakil ketua dan seterusnya bisa langsung maju ke depan, berdiri. Yang pertama menghadap ke jemaat. Pada waktu janji pengurus saya bacakan, Bapak Ibu menghadap ke depan. Setelah itu Pak Ketua BPD akan ambil alih untuk pelantikan tersebut. Surat keputusan Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Provinsi Papua Tengah nomor 020 datar 17 Romawi /SK BPD datar 040 11 Romawi 9 Romawi /2023 tentang susunan Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Provinsi Papua Tengah periode tahun 2023 sampai dengan 2027. Ketua Badan Pengurus Daerah GBI Provinsi Papua Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat dan menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam jabatan masing-masing pada lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 September tahun 2023. Kedua, tugas pokok wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua-ketua bidang, dan ketua-ketua BPW disesuaikan dengan job description yang telah ditetapkan oleh BPP GBI. Ketiga, dalam melaksanakan tugas pokoknya, masing-masing bertanggung jawab secara berjenjang sesuai struktur organisasi. Keempat, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran organisasi yang sesuai. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 23 September 2023. Ketua Pendeta Nelvin Bondi Pato MTH, nomor induk pendeta 2900272. Tembusan kepada yang terhormat: 1. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia di Jakarta. 2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah di Nabire. 4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah di Nabire. 5. Anggota MPL BPD GBI Provinsi Papua Tengah di Nabire. 6. Arsip. Lampiran keputusan Ketua BPD GBI Provinsi Papua Tengah nomor 020 datar 17 Romawi /SK BPD datar 040 9 Romawi /2023 tanggal 23 September 2023 tentang susunan Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Provinsi Papua Tengah periode 2023-2027. Penasehat Pendeta Andi Rinaldi STH. Ketua BPD Pendeta Nelvin Bondi Pato MTH. Wakil Ketua Pendeta Otis Monei SOS MSI. Sekretaris Pendeta A. Johannes Toburtawi. Wakil Sekretaris Pendeta Muda Pendeta Madia Stanley W. Afar.
Bendahara Pendeta Meki Farli Putong. Wakil Bendahara Pendeta Pratama Julius Deni Puli SE MSC AK. Audit internal Pendeta Jerry FA Latumahina. Bidang teologi dan ajaran Pendeta Ishak J Lesiroro MPD. Bidang pendidikan Pendeta Madia Septinus Ohe SPD. Bidang pekabaran Injil Pendeta Polimus Mandiwa. Bidang pemuritan dan diklat Pendeta Marvin Devin Luan Senandi STH. Bidang misi penanaman gereja dan penjangkauan suku terabaikan Pendeta Yohan Gyai Espak. Bidang Pelmas PD GBI Pendeta Madia Silpeter Raiki Esos. Bidang advokasi dan hukum Pendeta Pratama Joel Saud Martua Hutasoit SH. Bidang marketplace Pendeta Madia Yance Tua Patinaya. Bidang digital media Pendeta Victor T. Mamoto. Bidang pembinaan keluarga Pendeta Madia Dr. Aan Budi Susanto. Bidang humas Pendeta Max S. Balubun. WBI Pendeta Madia Mary M. Pangke S. Hud. BPA Pendeta Derek Samuel Lesilolo MA. BPW Mimika Ketua Pendeta Marius Istia Espak MPD. Sekretaris Pendeta Richard Manuputi. Bendahara Pendeta Betty E. Mukuan STH. BPW Nabiri Ketua Pendeta Otis Monei Esos MSI. Sekretaris Pendeta Willem Matatar SPDK. Bendahara Pendeta Sarmini SPDK. BPW Paniai Deyai. Ketua Pendeta Januari Koibur SPDK. Sekretaris Pendeta Pratama Petrus Pasongka STH. Bendahara Pendeta Pratama Melin Tanga. Nabiri 23 September 2023 Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Provinsi Papua Tengah. Ketua Pendeta Nelvin Bondipato MTH. Iya, ini adalah Bapak Ibu pengurus, dan setelah SK saya bacakan, mohon Bapak Ibu dengan rendah hati berbalik menghadap ke depan. Tolong ikuti apa yang saya katakan sebagai janji pengurus. Kita mulai. Janji pengurus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya berjanji dengan pertolongan Roh Kudus siap melaksanakan tugas untuk memberitakan Injil, dan sebagai pemimpin yang melayani dengan menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja,
sebagai Tuhan dan Kepala 2. Gereja. Taat dan berpegang teguh kepada Alkitab, Taat dan berpegang teguh pada Alkitab, yang adalah firman Allah yang memiliki otoritas tertinggi. yang adalah firman Allah yang memiliki otoritas tertinggi. 3. Berusaha menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, Berusaha menjadi teladan dalam kehidupan gereja, dan masyarakat. gereja dan masyarakat. 4. Membela dan menjaga nama baik Gereja Bethel Indonesia. Membela dan menjaga nama baik Gereja Bethel Mulai hari ini, esok, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Oke, masih tetap menghadap sini. Yang ikut online juga, pengurus-pengurus yang tidak sempat. Kita masuk dalam naskah pelantikan. Berdasarkan janji pejabat yang telah diucapkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan para gembala dan pejabat Gereja Bethel Indonesia baik onsite maupun online, maka dengan ini selaku Ketua BPD GBI Provinsi Papua Tengah, pada hari ini Sabtu 23 September 2023 dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus melantik saudara-saudari menjadi pengurus BPD GBI Provinsi Papua Tengah periode 2023-2027. Kiranya Ia yang telah memanggil dan memilih saudara menjadi alatnya dalam ladang organisasi Gereja Bethel Indonesia akan melengkapi dan menyempurnakan pelayanan saudara sesuai dengan kekayaan anugerahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berbalik ke audiens, mari Bapak MPL dan hamba-hamba Tuhan, para gembala di sini, mari doakan mereka. Kalau tidak keberatan silakan berlutut. Mari Bapak-bapak gembala, Bapak, kami bersyukur buat kejadian yang dahsyat dan ajaib yang Kau kerjakan di setiap hamba-hambamu yang memberi diri Tuhan melayani Engkau dengan segala keterbatasan mereka. Hamba berdoa melepaskan kekurapan tanpa batas, memampukan mereka keluar dari keterbatasan mereka, memasuki dimensi Tuhan yang tidak terbatas, dan mereka cakap melakukan semua perkara, segala tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka, bukan karena kuat di gagah mereka, tapi karena Roh-Mu ada dalam mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami melepaskan berkat yang terbaik Allah Abraham, Ishak, dan Israel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, baik, silakan duduk Bapak Ibu. Layak
Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu hari ini. Kami telah merasakan Engkau hadir bagi kami semua hari ini. Dalam acara pelantikan pengurus BPD GBI Provinsi Papua Tengah. Kami percaya semua sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, biarlah tersimpan di agenda Allah. Dan semua yang kami kerjakan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Bersyukur untuk firman Allah yang sudah kami dengar hari ini. Terus memberkati hamba-Mu sebagai corong Allah untuk memberkati Papua Tengah. Baik Nabire, Dogiai, Dayai, Pandai, Intan Jaya, bahkan di Timika, Puncak dan Puncak Jaya. Negeri ini kami ambil di dalam Allah. Dan biarlah kehendak Allah yang terjadi atas Papua Tengah. Dan biarlah terus Tuhan dipermuliakan. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, di siang hari ini, dan biarlah segala yang kami kerjakan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Untuk itu, angkat tangan saudara dan kita sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini dan buat kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin.